Suara saya kedengaran? Kedengaran, Pak. Sudah. Kedengaran, Pak. Bagus, Pak. Ya, masalah saya di seni merayakan hidup yang sulit. Seni keenam, masalah bukan kutuk, melainkan berkat. Seringkali pandangan masyarakat yang saya jumpai selama pelayanan di beberapa tempat, saya pernah pelayanan ke Kalimantan, pernah di Sulawesi Tengah, terus saat ini saya berada di Toraja. Pandangan setiap orang ketika menghadapi masalah, itu seringkali mereka berpikir bahwa masalah itu terjadi karena kutuk. Apalagi ketika di dalam keluarga itu terjadi perceraian, sakit, orang sakit yang tidak kunjung sembuh, maka yang muncul itu pasti adalah pandangan bahwa orang ini kena kutuk. Sehingga seringkali di tempat saya melayani di Toraja saat ini, ketika orang di dalam keluarga seringkali berturut-turut mengalami kematian, maka seringkali muncul pandangan dari masyarakat bahwa keluarga ini kena kutuk. Sehingga yang terjadi sampai saat ini, ketika hal itu terjadi, maka keluarga dikumpulkan lalu ditanyakan apakah ada persoalan atau masalah yang pernah dibuat di masa-masa yang lalu. Adakah kesalahan atau hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk yang pernah diperbuat oleh keluarga tersebut di masa-masa yang lalu. Nah, persoalan ini membuat pandangan itu orang-orang berpandangan berpikir bahwa masalah itu terjadi karena kutuk. Seperti contoh yang terjadi di dalam diktat yang kita baca, ada mertua yang kawin cerai sampai 4 kali, dan itu bukan di diktat masyarakat yang saya lihat sampai saat ini dipegang teguh oleh masyarakat. Bahkan ketika orang sakit dan tidak kunjung sembuh, sama seperti orang tua saya beberapa waktu yang lalu, sekitar 1 tahun, sekitar 6 bulan yang lalu, papa saya itu sakit keras sampai sekitar hampir 1 tahun sakit, terbaring di tempat tidur. Papa saya itu adalah seorang pendeta yang pelayanannya cukup juga bagus, dan saya dapat menyaksikan bahwa papa saya itu dekat sekali dengan Tuhan. Beliau berdoa sungguh-sungguh setiap waktu, bahkan saat tengah malam pun beliau bangun berdoa, membaca Alkitab sampai dia sakit, dia tetap baca Alkitab. Tetapi ketika dia sakit dan cukup lama, hampir 1 tahun, orang-orang berkata bahwa sakitnya itu mungkin karena apa? Karena mungkin karena sejak di masa mudanya ada hal-hal yang tidak baik, ada hal-hal yang buruk orang perbuat terhadapnya. Ada hal-hal buruk yang dia perbuat yang belum mungkin diampuni, sehingga papa saya itu sakit. Tapi saya terus belajar untuk mengerti kebenaran firman Tuhan dan membantah hal tersebut. Membantah bahwa masalah itu bukan kutuk. Dan saya percaya kalau Tuhan izinkan itu terjadi, Tuhan punya rencana yang baik. Sehingga ketika papa saya dipanggil pulang oleh Tuhan, beliau saya lihat pertolongan Tuhan itu luar biasa. Dia meninggal dengan tenang dan meninggal dengan sukacita. Kami keluarga pun bisa merasakan hal itu. Jadi pandangan seperti ini muncul di dalam masyarakat, pola pikir yang tidak benar-benar tentang masalah. Dan ini perlu kita lihat bersama-sama, dan kita perlu meluruskan bahwa hal ini tidak benar. Makanya disinilah fungsi gereja untuk bisa menjalankan fungsi yang semestinya untuk meluruskan pikiran atau pola pikiran pandangan-pandangan seperti ini. Dan tentunya juga sebagai orang tua Kristen, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita juga perlu untuk betul-betul terbuka dan membangun komunikasi yang baik dengan anak-anak kita, mengarahkan
memberikan penjelasan yang baik kepada mereka. Next, yang ketujuh, Pak Ali. Ya, puji Tuhan. Kemudian seni ketujuh, masalah bukan semata cobaan, melainkan ujian untuk mendapatkan mahkota. Nah, sebelum saya lanjut menjelaskan poin ini, saya akan menyaksikan apa yang terjadi di dalam keluarga saya. Saya waktu mulai pelayanan di Toraja, sebelum saya memulai pelayanan di Toraja, saya menikah. Dan saat saya menikah, saya berpikir saat tadi sama seperti Pak Ali, bahwa saya menikah itu akan lebih baik. Tetapi ternyata ketika saya menikah, persoalan mulai banyak muncul. Tetapi persoalan itu bukan dari istri saya, tetapi justru dari keluarga. Keluarga istri saya di awal-awal kami menikah itu mulai tidak senang. Karena saya hanya seorang hamba Tuhan yang tidak punya penghasilan. Dan tidak punya penghasilan pasti. Bergantung betul sepenuhnya kepada Tuhan. Sedangkan istri saya adalah pegawai negeri. Awalnya saya berpikir bahwa hidup akan lebih baik karena istri saya pegawai negeri. Tetapi justru dari keluarga mulai banyak hal yang muncul. Dari saudara-saudara istri saya mulai berkata bahwa saya ini pendeta yang begitu-begitu disampaikan kata-kata yang sebetulnya sangat menyakitkan. Sehingga bukan hanya saudara-saudara dari istri saya, saudara-saudara dari istri mertua saya juga itu pun juga mulai campur tangan di dalam keluarga kami. Sampai tantenya istri saya itu pernah berkata bahwa kalau Pak Arianto itu tidak kerja, dia mau belikan apa? Mau kasih makan apa anaknya? Sampai waktu itu saudara-saudara saya sebetulnya tidak terima. Kakak-kakak saya juga tidak terima. Tetapi saya belajar untuk terus bersabar karena saya melihat istri saya mendukung saya sepenuhnya. Dia mendukung saya sepenuhnya dalam pelayanan, sehingga saya terus juga belajar berserah sepenuhnya kepada Tuhan dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Karena saya percaya masalah yang diizinkan Tuhan terjadi itu bukan pencobaan tetapi ujian. Itu bukan pencobaan tetapi ujian akan di mampu melewati beberapa tahun. Akhirnya luar biasa saya mengalami hal itu ketika saya terus berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Justru saudara-saudara atau keluarga-keluarga yang pertama tidak senang terhadap saya, justru kemudian kembali berbalik. Setiap persoalan terjadi di dalam keluarga mereka, di dalam masalah-masalah yang mereka alami, justru berbalik. Sampai saat ini mereka berbalik, bukan mencari orang lain, tapi ketika ada masalah justru mereka mencari saya untuk apa? Meminta nasihat, bahkan meminta saya untuk mendoakan mereka. Di situ saya melihat kemenangan, di situ saya melihat mahkota, pertolongan Tuhan yang luar biasa ketika terus bersabar dan terus berserah sepenuhnya kepada Tuhan, membawa setiap persoalan, menghadapi setiap persoalan yang dihadapi. Makanya di dalam kehidupan kita perlu kita melihat bahwa dapat membedakan mana yang menjadi percobaan atau ujian. Karena saya percaya ketika kita sudah sungguh-sungguh kepada Tuhan, cobaan itu bukan dari Tuhan, tetapi cobaan itu datangnya dari diri kita sendiri. Kadang-kadang kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Kita dicobai oleh keinginan mata, keinginan daging. Ya. Terutama bagi laki-laki, saya percaya setiap kita yang kaum pria di sini, pencobaan keinginan daging ini yang sering kali muncul. Makanya kalau yang saya dengar dari sharing teman-teman di 7 monster yang ada di dalam diri kita, ya keinginan-keinginan termasuk seperti seks, keinginan mata, ini sering kali muncul. Dan harusnya kita tahu bahwa itu pencobaan yang sebetulnya
cobaan dari diri kita yang mau membawa kita kepada kehancuran. Tetapi kalau ujian itu terjadi datangnya dari luar, maka saya percaya Tuhan pasti memberikan kita kekuatan. Karena firman Tuhan berkata, pencobaan atau ujian-ujian yang Tuhan izinkan tidak akan meliputi kekuatan kita, tapi Tuhan akan memberikan kita kemampuan untuk dapat menyelesaikan. Contoh Ayub. Ayub kalau kita lihat saat dia menghadapi persoalan, masalah, anaknya semuanya Tuhan ambil, Tuhan izinkan ambil, bahkan semua harta bendanya habis. Saat itu pun kemudian dia sakit, istrinya pun juga mengkhianati dan berkata, "Kukutil Allahmu." Tetapi beliau tetap menghadapi ujian itu, menghadapi persoalan itu, sampai kemudian Ayub mendapat berkat, keadaan Ayub dipulihkan, dan lebih luar biasa daripada keadaan kehidupannya yang sebelumnya. Karena ketaatan Ayub yang mau menghadapi masalah yang dihadapinya. Seandainya Ayub waktu itu juga sudah berpaling dan mengutuki Tuhan, berbalik dari Tuhan, maka keadaannya mungkin tidak seperti itu. Yesus ketika dia menghadapi persoalan, ketika dia salib, dia menderita, dan ketika di atas kayu salib dia berkata, "Sudah selesai." Semua sudah selesai. Apa yang dia terima, apa yang dia alami, bahkan di dalam menanggung kita sudah selesai. Dan mahkota tersedia. Hidup adalah ujian, tetapi ketika kita taat, ketika kita tetap setia, maka saya percaya ada mahkota tersedia bagi kita. Amin. Terima kasih untuk waktu. Pak Sekian Ubulele Pak. sudah ada, Pak. Terima kasih Pak Pak Ubulele Rianto. sudah ada. Ya, silakan disambung bisa Pak Ubu. Terima kasih buat kesempatan yang diberi. Saya maaf, saya ada gangguan sedikit di sini. Saya akan mempresentasikan seni keempat dan seni kelima dalam merayakan hidup yang sulit. Seni keempat, masalah tidak menjauhkan, tetapi mendekatkan kita dengan Tuhan. Banyak contoh masalah tidak menjauhkan kita, tetapi justru mendekatkan kita dengan Tuhan. Penulis memberikan dua contoh di dalam diktat yang di dalam sebuah buku yang saya pelajari tentang merayakan hidup yang sulit, yaitu kisah tentang Sani. Ya, di mana Sani ini mengalami perkosaan dari rekan bisnisnya, membuat perasaannya hancur, kemudian dia marah, takut, dan tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi akhirnya ia dipulihkan karena ia terbuka dan mengikuti pelayanan konseling. Ia terbuka, ia memaafkan dirinya sendiri, bahkan juga mengampuni seorang pemuda yang sudah memperkosa diri. Kemudian, di dalam buku yang saya baca juga, penulis memberikan contoh juga tentang 10 orang kusta, di mana mereka berdiri jauh, berteriak meminta supaya Yesus mentahirkan mereka. Dan pada waktu itu Yesus mentahirkan mereka, mereka mengalami kesembuhan, tetapi 9 orang dari mereka tidak kembali kepada Yesus. Hanya 1 orang yang kembali kepada Yesus, sujud kepada Yesus dan memuliakan Allah. Mungkin sebagai tambahan dari saya tertarik dengan kisah daripada Daniel di dalam Daniel pasal yang ke-6,
di mana di sana para pejabat tinggi dan wakil raja, mereka tidak suka dengan keberadaan Daniel. Karena Daniel selalu sukses di dalam pemerintahan. 3 raja berturut-turut, dia selalu mendapat kepercayaan dari raja, menjadi pejabat tinggi. Sehingga teman-teman pejabat tinggi dan wakil raja merasa iri hati terhadap Daniel. Mereka mencari-cari kesalahan daripada Daniel di bidang pemerintah. Tetapi mereka tidak menemukan adanya kesalahan itu. Maka para pejabat tinggi dan wakil raja ini, mereka tiba pada kesimpulan bahwa Daniel tidak bersalah dalam hal kerajaan, dalam hal pemerintahan, kecuali dalam satu hal, yaitu dalam penyembahan kepada Tuhan. Para pejabat tinggi dan wakil raja ini akhirnya mereka berkonspirasi atau bersekongkol mengajukan satu undang-undang kepada raja yang nantinya akan disetujui oleh raja, dan undang-undang ini yang akan menjadi jerat bagi Daniel pada waktu itu. Mereka meminta kepada raja supaya raja mengeluarkan undang-undang bahwa dalam waktu 1 bulan tidak boleh ada seorang pun yang menyampaikan penyembahan, permohonan kepada salah satu dewa atau Tuhan kecuali kepada raja. Mereka usulkan itu, diterima oleh raja dan disahkan raja, bahwa barang siapa yang menyembah kepada Tuhan yang lain, Allah lain, atau dewa kecuali kepada raja, akan dihukum dengan gua singa. Tatkala hal didengar oleh Daniel, maka pulang ke rumahnya. Ia naik ke tingkat atas 3 kali sehari, kiblat ke Yerusalem. Nah, dari sini saya melihat Daniel ini tidak menjadi jauh dari Tuhan meskipun ada masalah, ada risiko yang berat, ada ancaman hukum yang berat. Tapi justru dia lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Pengalaman pribadi saya di era COVID-19 ini, saya banyak menggunakan waktu untuk belajar mendekatkan diri dengan Tuhan lewat doa, lewat pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Dan puji Tuhan, ada begitu banyak hal-hal yang saya tidak paham. Saya lebih mendekatkan diri di dalam persekutuan dengan firman-Nya. Banyak hal yang dibukakan, banyak hal yang saya mengerti. Jadi, era pandemik COVID-19 ini tidak bisa kita jadikan alasan untuk jauh dari Tuhan. Tetapi justru harus membuat kita dekat dengan Tuhan. Saya memberikan analogi tentang hubungan kita yang dekat atau hubungan yang jauh dengan Tuhan. Saya analogikan seperti ini, Bapak Ibu, Saudara-saudara. Seperti pesawat ketika berada di angkasa. Kita melihat pesawat ini begitu kecil, dan ketika pesawat ini semakin jauh, terbang semakin jauh, maka semakin kecil, nanti akan semakin hilang dari pandangan kita. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita jauh dari Tuhan, hubungan kita jauh dari Tuhan, maka kita tidak akan melihat kebesaran Tuhan, kita tidak akan melihat Tuhan, kita tidak akan bisa melihat pembelaan Tuhan di dalam kehidupan kita yang diwarnai dengan banyak
permasalahan. Sebaliknya, kalau kita dekat dengan pesawat atau katakan penumpang daripada pesawat, kita melihat fakta sesungguhnya tentang pesawat itu, bahwa pesawat itu bukan barang yang kecil. Dia adalah sesuatu yang besar. Bahkan bisa memuat kita dan membawa kita terbang. Kita bisa menikmati fasilitas yang bagus di dalamnya. Kita mengaguminya. Saya percaya ketika kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan melihat pembelaan-pembelaan Tuhan di dalam hidup kita, di dalam pekerjaan kita, maupun di dalam keluarga kita. Yang berikut, seni yang kelima, masalah tidak untuk dihindari, tetapi dihadapi. Ayub pasal 2 ayat yang ke-10, di sana Ayub berkata, apakah dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Hal ini menandakan bahwa Ayub sesungguhnya adalah orang yang siap sedia masalah apapun yang terjadi di dalam hidupnya. Sangat berbeda dengan keluarga Elimelek, suami daripada Naomi. Hal ini kita bisa temukan di dalam kitab, bahwa keluarga ini menghadapi masalah, yaitu masalah kelaparan di negeri mereka. Kemudian mereka mengungsi ke daerah asing atau ke negeri Moab. Dan boleh dikatakan bahwa mereka ini menghindari masalah, lari dari masalah. Apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudara? Di Moab, Elimelek dan kedua anak laki-lakinya di sana semuanya mati, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan yang menjadi catatan buat saya di sini adalah menghindari masalah atau lari dari masalah tidak dapat menyelesaikan masalah, justru membuat masalah semakin besar. Menghadapi masalah sama dengan menjalani masalah. Dan arti dari menjalani masalah adalah belajar, berserah, dan berpengharapan. Aku dengan jiwa yang bersabar, bertekun, dan berpengharapan kepada Allah. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan kepada kita sekalian. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ubu. Ya, tolong dimatiin. Ya, saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu selama 4 presentasi ini sangat diberkati. Dan sekali lagi, mari praktekkan terus supaya kita semakin hari semakin mahir untuk mengatasinya. Ya, saya masih punya waktu sekitar 15 menit untuk membagikan teori kepada Bapak Ibu. Saya akan bagikan buat Bapak Ibu, kiranya ini jadi berkat buat kita semua ya. Bentar, saya akan bagikan buat Bapak Ibu. Ya. Bentar ya Bapak Ibu ya. Ya. Ini diktat yang Bapak Ibu sudah saya bagikan. Saya sudah punya ringkasan dan PowerPoint-nya. Jadi ini merupakan PowerPoint-nya kira-kira. Kelihatan? Halo? Halo, kelihatan semua? Explorer. Yang mana, Pak? Explorer, Pak. Kenapa? Explorer itu Yang mana? Belum Kelihatan nggak? banyak file, Pak, di Windows Explorer itu, Pak. Bentar, Oh bentar. iya, yang sebelahnya kekuatan itu ya, Pak? Dan kelemahan. Iya. Bentar. Saya
close dulu. Saya stop dulu. Saya stop dulu, terus saya mulai lagi ya. Tadi enggak kelihatan ya? Belum, Pak. Oke, sebentar. Belum kelihatan, Pak. Iya, belum kelihatan ya. Ini masuknya ke mana ini ya? Ya, beginilah kalau media lambat, internetnya gangguan. Ini saya buka, tapi belum buka. Ini desktop, Pak. Kelihatan desktopnya Bapak. Oh, kelihatan? Ya, desktop, layar depannya laptop. Oh, sudah kelihatan ya. Sebentar, saya kelihatan ya. Saya buka dulu. Kelihatan ya? Ya, Explorer, Pak. Ya, ini saya masuk Explorer memang. Saya masuk Explorer untuk membuka tadi diktat tadi pada tulisannya. Ini nih. Oke. Ya, sudah kelihatan? Udah kelihatan? Office-nya belum, Pak, belum. Loh, Proses, Pak. Lagi proses. Ya, Ya, sekarang. Ya, Pak. ya. Sudah kelihatan. Sudah, Sudah. sudah. Ya, oke. Ini bahan yang saya berikan kepada Bapak Ibu diktatnya. Jadi nanti tolong segera, memang waktu Bapak Ibu, saudara-saudari adalah 1 bulan. Tapi saya berharap dengan cepat, karena kan Bapak Ibu kan kuliah kan terus-menerus ya. Kalau semakin menunda, kita akan semakin ketinggalan. Saya ingat waktu saya kuliah yang S2 Teologi, itu 13 orang yang kuliah, 13, yang lulus cuma 4. Yang lulus hanya 4. Yang lain sampai sekarang belum lulus. Sampai sekarang, dari 2011. Kenapa? Menunda. Terlalu banyak menunda. Itu membuat kita tidak menyelesaikan sesuatu. Saya selalu mendorong Bapak Ibu untuk terus menjadi mahasiswa extraordinary. Di atas garis rata-rata. Kenapa? Contoh, tadi Pak Ali Sastro memberikan contoh yang bagus tentang kasta. Saya selalu mendorong satu teman, di Thailand saya dorong, Pak, kok, ayo lanjutkan S2. Saya dorong, kenapa? Ternyata berguna, saudara. Di Thailand itu ada kasta juga. Teman kita ini misionaris di sana. Nah, di sana itu yang dipandang satu harta, yang kedua adalah pendidikan, education. Jadi ketika dia tidak sebagai misionaris, hartanya tidak terlalu banyak pun, tapi kalau education-nya, pendidikannya itu bagus, dia dihargai sebagai kasta yang baik. Dan ternyata berguna. Siapa tahu Bapak Ibu setelah ini selesai S1, ini udah pada tesis kan? Oh, skripsi udah. Udah pada skripsi belum? Sudah. Sudah ya? Belum, Pak. Sudah saya sama Pak Adi. Sudah ya? Yang skripsi selesai kan? Semester depan, judul. Ya, puji Tuhan, saya rindu saudara selesai dan lanjutkan S2. Loh Pak, apa enggak capek? Enggak. Percayalah. Nanti Bapak Ibu akan menikmati. Ya. Dan nanti berguna untuk kita. Apalagi Bapak Ibu yang melayani, itu sangat berguna untuk kita. Saya enggak kepikir sampai menyelesaikan sampai S3. Saya enggak kepikir. Saya mengalir saja. Bahkan S2 saya 2, saya enggak memikirkan itu. Cuma saya mengalir dan bukan merupakan tekanan dalam hidup saya. Ini penting.
Jangan lupakan tekanan dalam hidup kita. Saya dorong Pak Ali, Pak Bu Lele, Pak Horas, Pak Suwarto, teman-teman yang lain, Iskila, ya, Pak Adi, dan semua teman-teman, ayo lanjutkan. Harus punya proyeksi. Setelah ini proyeknya apa ini? Saya harus selesaikan S2. Ya, semangat. Yang kami pikirkan uangnya, Pak, biayanya, Nah, Pak. nanti, saudara, Tuhan tahu. Nanti Tuhan yang akan sediakan. Ya, saya yang nggak mikir juga waktu itu. S3 itu mahal loh. Mahal Amin, sekali. Pak. Saya biaya sendiri. Tapi ya Tuhan ya tolong. Ya, toh. Oke. Keluarga merupakan pembentukan Allah sejak semula. Saudara bisa lihat di dalam Alkitab, Kejadian 1 ayat 28, Tuhan katakan kita menjadikan manusia serupa dan segambar. Ya. Jadi sejak semula sudah ada dalam pikiran Tuhan, itu Adam dan Hawa. Perhatikan Bapak Ibu. Sudah ada di dalam pikiran Tuhan, diciptakan sebelum ada Hawa, sudah ada dalam pikiran Tuhan ada Adam dan Hawa. Keluarga. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengatakan, marilah kita menjadikan manusia itu segambar dan serupa dengan Allah, dijadikannya laki-laki dan perempuan. Memang kitab Kejadian itu kalau saudara tahu bahwa kalau kita secara teologis, Pak, apakah itu urutan atau tidak? Bahkan ada yang menafsirkan teori-teori yang menafsirkan, oh itu apa namanya, tidak berurutan Pak. Kalau buat saya pribadi, kita sebagai anak Tuhan, tafsir boleh, tapi jangan melenceng terlalu banyak daripada firman. Dalam pikiran Tuhan sudah ada laki-laki dan perempuan, itu saja. Ya. Kemudian struktur keluarga kemarin sudah kita nyatakan, yaitu inti dan besar, ya. Kemarin ya, saya sudah sampaikan di prakonseling. Kenapa saya sampaikan di prakonseling? Karena saudara ada yang sudah lama enggak dapatkan itu, sehingga kemarin saya berikan pengantarnya, ya. Kemudian relasi dalam keluarga itu suami istri, orang tua, antar saudara. Saudara coba lihat. Ini adalah hierarkinya anak Tuhan. Pertama, hubungan suami istri adalah prioritas setelah Tuhan. Coba sama-sama ikuti dengan saya. Hubungan suami istri adalah prioritas setelah Tuhan. Ya. Jadi saudara, Hubungan suami istri adalah prioritas setelah Tuhan. Ya. Jadi saudara punya orang tua, punya anak, itu berkat. Tetapi nilainya hubungan saudara dengan istri atau suami itu lebih tinggi nilainya daripada orang tua dan anak. Loh Pak, saya tidak menghormati orang tua nanti Pak. Pak Freddy ngajarin tidak menghormatin orang tua. Salah. Kita tetap harus menghormati orang tua. Sampai sekarang setiap bulan saya tetap memberi berkat untuk orang tua saya. Saya sangat sayang kepada anak-anak saya. Jadi saudara, sekali lagi yang pertama yaitu hubungan antara apa saudara? Suami istri. Suami istri. Yang belum punya istri atau suami berdoa ya, supaya punya suami atau punya istri. Yang sudah punya suami istri tidak usah berdoa. Kenapa? Ya. Kemudian yang kedua, relasi orang tua dan anak. Ya, ini ketiga, antar saudara. Jadi saudara harus perhatikan kalau ada masalah dengan keluarga besar, saudara harus melihat kemana. Pertama, kepada suami istri. Kedua, kepada orang tua atau anak. Orang tua dan anak. Mana dulu Pak? Doa, anak dulu atau orang tua. Saya berharap kalau saudara benar, tidak mungkin ada masalah ini. Ini tujuannya saudara mengkonseling orang lain, konseli. Dia harus tahu batas-batasnya ini. Perhatikan, dia harus tahu batas-batasnya ini. Ya, karena menurut Burns ya 2004 itu saudara memiliki fungsi dasar reproduksi, sosialisasi, penugasan. Ini ringkasan dari PowerPoint dari bahan yang sudah saya bagikan kepada saudara. Ya, saya tidak akan banyak, cuma menyinggung saja teorinya, karena saudara akan meringkas.
Satu orang kan satu. PowerPoint, satu orang kan satu. Word dan PowerPoint. Ya toh? Langkah-langkah untuk menerapkan fungsi keluarga, komitmen, komunikasi, terbuka, penghargaan, pengembangan diri, dan keyakinan diri. Mengapa keyakinan diri sangat penting? Karena kalau orang mau berkeluarga, tidak punya keyakinan, berat, saudara. Keluarga harus punya satu kehidupan, yaitu memberi. Kalau orang mau keluarga, masih seperti anak-anak, percuma. Saya pembimbing pranikah, saya koordinator pernikahan di gereja. Saya selalu berkata kepada orang-orang yang di BPN, mereka yang mau menikah, belum tentu ketika kalian ada di pranikah, kalian harus menikah. Kalau ditemukan karakternya itu ternyata mereka tidak bisa saling menerima, saudara. Contoh, sama-sama merahnya, saudara harus bilang, kamu kalau masuk pernikahan, kalau salah satu tidak menundukkan diri, ya toh, maka pernikahan kalian seperti kapal pecah. Atau suaminya ternyata hijau, perempuannya itu merah atau anak pertama merah, maka yang terjadi dibilangi, kita harus memberitahu calon pengantin ini bahwa kamu akan menghadapi masalah-masalah yang terjadi. Saudara jangan berkata hal-hal yang manis. Ingat, perkataan kita harus benar di hadapan Tuhan. Ya, perkatakan apa yang akan mereka hadapi ketika mereka mau menikah. Kalau mereka berkata apa-apa, aku enggak kelihatannya enggak cocok, Pak, kalau gini-gini, Pak. Enggak apa-apa kalau mereka enggak mau terus, saudara, lebih bagus. Karena pacaran atau pertunangan bisa sebelum menikah, saudara, itu tidak ada masalah. Tapi pernikahan tidak dapat dibatalkan, hanya dapat digenapi atau dapat diingkari. Jadi tidak bisa cerai. Tidak bisa cerai. Ini perhatikan, saudara. Saya tidak bicara tentang porneo dan mokimai dan sebagainya. Nanti itu. Saya tidak bicara tentang pernikahan dalam masa pertunangan atau pernikahan setelah pernikahan, ya. Perhatikan, saudara. Teori sistem keluarga, ya, pendekatan peran, kemudian pendekatan timbal balik. Semuanya ini ada di dalam diktat saudara. Nah, ini penting, konflik dalam keluarga. Karena konflik ini akan terjadi dalam keluarga. Pertama biasanya tidak, tapi kemudian bisa terjadi. Atau di pacaran biasanya udah konflik. Saya punya anak, sekarang sudah mulai mengenal perempuan, kuliah. Saudara, saya bilang, kalau pacarmu sekarang, di Alkitab tidak ada tentang pacaran sebetulnya. Tapi kalau pacarmu berkata tentang banyak hal yang mengontrol kamu, tidak jadi berkat, sudah tidak usah dilanjutkan, percuma. Ya, kita harus memberitahu anak-anak kita kebenaran. Karena konflik keluarga adalah menjadikan keluarga kacau, tak teratur, tidak terarah. Bahkan yang terjadi orang tua kehilangan wibawa, saudara. Wibawa, ya, tidak bisa mengendalikan anaknya. Bayangkan, banyak sekarang anak-anak yang berani kepada orang tua. Kenapa? Tidak pernah didisiplin. Mereka melawan orang tua, jadi pertengkaran. Kenapa, saudara? Istri memihak anak nomor 1, suami memihak anak nomor 2, nomor 3, terjadi gap. Dan bukankah ini yang terjadi dalam diri siapa, saudara? Boleh. Siapa? Ayo, siapa? Eli. Ya. Nabi Eli. Ishak dan Eli. tuh, Imam Eli. Eli. Yang memihak. Kakaknya Esau itu, Pak. Nah, siapa itu? Esau, Yakub, Oh ya, Esau. Ya, siapa orang tuanya? Ishak dan Ribka. Nah, ya. Itu mereka. Ribka. Ya, betul. Ribka. Itu mereka ada gap. Si firman Tuhan katakan, siapa yang lebih menyayangi? Yakub. Ribka Ribka kasih menyayangi kepada Yakub. Menyayangi adiknya. Ishak menyayangi Esau. Nah, ini Ribka menyayangi Yakub, keluarga. tapi Ishak menyayangi Esau. Ya. Jadi sekali lagi, saudara, khotbah-khotbah saudara bisa mengarah ke diktat-diktat ini. Bagus sekali. Yang seperti tadi kemarin di-sharingkan, ya toh,
teman-teman tentang mengenali monster pribadi, sharekan, khotbahkan, biar itu jadi kekuatan penuh buat saudara. Seni merayakan hidup yang sulit, khotbahkan saudara. Itu jangan terlalu padat, satu-satu saja. Itu akan membuat mereka diberkati. Ya, jadi ini penting sekali. Ya, Pak. Ini yang saya katakan, faktor yang terjadi krisis dalam keluarga yang pertama pasti komunikasi. Ya, saya punya, nanti besok saya akan berikan buat saudara tentang penelitian dari Montgomery maupun majalah Redbook. Ya, besok saya janji akan berikan pada saudara supaya saudara tahu kita mahasiswa ya. Jadi saudara perlu penelitian, perlu ada analisa baik kualitatif maupun kuantitatif. Tidak cuma omong-omong doang, mahasiswa tapi tidak ngerti apa-apa. Wah, saudara, eman-eman gitu ya. Tapi jangan terlalu keminter. Bahasanya Ibrani Yunani terus, saudara. Wah, yang dengerin mumet kepalanya. Tapi kalau PA enggak apa-apa, saudara. Kalau PA enggak masalah. Tapi kalau saudara bahasa Ibrani Yunani terus ya, yang dengerin pusing, saudara. Karena tidak semua orang saudara. Ya. Jadi kalau mau pakai enggak apa-apa. Nanti contoh saja saya akan bagikan sesuatu buat saudara. Contoh sedikit-sedikit buat saudara supaya kita tahu. Besok saya janji akan berikan kepada saudara satu bahasa Ibrani yang artinya ternyata berbeda dengan apa yang kita pikirkan, ya. Tapi sekali lagi jangan pakai bahasa Yunani Ibrani terus-menerus, ya saudara. Jadi Farisi nanti. Ya itu komunikasi, egois, ekonomi, selingkuh, sibuk, pendidikan jauh dari agama. Ya, ini saudara sekali lagi nanti tinggal saudara meringkas ya. Ini konseling, saya masih punya waktu 1 menit, hanya 1 menit kita berdoa. Konseling keluarga, macam-macam konflik, pernikahan dini, pernikahan dan perceraian. Sudah, yang lainnya saudara pelajari sendiri, ya. Kalian mahasiswa-mahasiswa luar biasa, Bapak Ibu ini kan sudah top lah ya. Saya tahu pasti Bapak Ibu akan luar biasa ya. Oke. Kita akan mengakhiri hari ini. Bapak Ibu diberkati hari ini? Diberkati Pak, diberkati. Diberkati ya. Ya, Pak. Diberkati. Sangat diberkati sekali Pak Freddy. Ya. Ringkasannya dikirim enggak, Pak? Apanya? Ringkasannya dikirim di grup enggak? Kalau ringkasannya dikirim, jangan toh ya. Tuh gimana sih? Japri aja. Lebih terberkati.